gue ada satu cerita nih Nat, Moy, tentang cewek-cewek yang ternyata mereka tuh ngelakuin semacam closingan gitu loh sebelum Ramadan. Iya, iya. Dan kayaknya ini kalau misalkan lu berdua pengen kayak closingan gitu harus pikir 2 kali sih menurut gue. Karena bisa jadi ketika lu closingan, lu tuh digangguin sama makhluk halus. Aduh anjir. Males banget kan? Iya, iya. Jadi ceritanya gue dapet dan udah gue tulis nih catatan gue. Ini cerita dialamin sama geng cewek-cewek gitu bertiga. Kita sebut aja namanya Ziva dan 2 temennya lagi yang cewek-cewek ya. Oke. Mereka tuh kayak anak-anak kampus gitu. Dan udah 2 tahun terakhir mereka ngelakuin ini nih. Kayak closingan gitulah sebelum Ramadan. Nah untuk ngelakuin closingan dosa ini nih Ziva sama temen-temennya kayak nginep gitu loh di sebuah hotel. Dan mereka tuh gak cuman bertiga sebenarnya, tapi ada beberapa anak cowok juga di dalam si hotel itu. Makanya satu geng gitulah mereka. Hancur sih. Nah, jadi di dalam hotel itu tuh mereka pesan kamar, terus minum-minum, gosip-gosip gitulah sampai malam. Dan kejadiannya itu tuh kayak di sebuah hotel yang ada di Jogja. Dan ini tahun 2015. Oke. Hotelnya pun bukan hotel yang fancy gitu loh, kayak hotel bintang 3 lah. Dan kamar mereka juga gak terlalu gede sebenarnya. Ya cuman buat staycation aja kan. Benar. Nah mereka tuh pesan 2 kamar hotel kan. Ya buat cewek-cewek 1 sama buat cowok-cowok 1 kamar. Dan itu kamarnya sebelahan tuh mereka pesennya. Di malam itu mereka tuh ngobrol-ngobrol, minum sampai sekitar jam 1-an pagi. Dan itu tuh fine-fine aja mereka kayak gitu. Udah selesai minum-minum, cowok-cowok pindah ke kamar sebelah. Sisa Ziva nih sama temen-temen yang cewek dalam satu kamar itu kan. Masih bangun nih Ziva di malam itu. 2 temennya lagi udah pada tepar karena habis minum-minum mungkin ya. Dan tiba-tiba di tengah Ziva gak bisa tidur itu, ada yang nelpon ke kamar Ziva lewat telepon hotel itu. Diangkatlah sama Ziva. Sedetik, 2 detik, gak ada suara apa-apa Nat, Moy. Terus tiba-tiba nih, ada suara di balik telepon itu, ada suara ketawa kuntilanak. Anjir. Tiba-tiba aja. Terus berhenti 1-2 detik kemudian, diikutin sama suara cowok ketawa kenceng banget. Nah ternyata ya temen-temennya yang di sebelah tuh nelpon kayak ngejailin Ziva gitu loh. Oh bangsat juga. Ngeselin banget kan. Nah gak lama dari situ telepon masuk lagi nih. Tapi yang kali ini hening, gak ada suara apa-apa. Dan Ziva yakin banget itu yang nelpon tuh temen-temen cowoknya lagi yang emang iseng banget kan. Dimarahin tuh sama si Ziva. Halo, gak lucu ah. Udah pada tidur nih yang lain, gue tinggal sendirian. Tapi tiba-tiba di seberang telepon ada kayak suara langkah kaki lari gitu loh. Kebayang gak lu? Iya. Lu lagi nelpon nih terus kayak ada suara langkah kaki kenceng gitu kayak orang lari. Terus diikutin dengan suara kayak nenek-nenek gitu. Nah Ziva langsung tutup teleponnya tuh kenceng banget sampai kayak rada kebanting. Dan langsung paksain dirinya buat tidur. Nah tapi ternyata udah hampir 1 jam lewat, Ziva nih gak bisa tidur sama sekali Nat, Moy. Dan di jam 2 pagi, tiba-tiba Ziva ini kedengar ada suara dari atas kamarnya gitu. Suaranya tuh suara langkah kaki tapi cepat. Tapi ternyata udah hampir kayak 1 jam lewat gitu, Ziva tuh gak bisa tidur juga sama sekali. Dan di jam 2 pagi itu, tiba-tiba si Ziva ini ngedengar ada suara di atas kamarnya. Suaranya tuh suara langkah kaki tapi cepat. Jadi kayak ada orang yang lari-lari di atas kamarnya dia. Persis kayak yang dia denger di telepon itu loh. Jadi seakan-akan suara yang dia dengar tadi di telepon tuh dia dengar ada di atas kamarnya dia sekarang. Gila. Ziva coba buat cuek aja lah suara itu sambil dia main HP, dia scroll TikTok apa segala macem. Cuman ternyata nih suaranya tuh nggak berhenti-berhenti. Dan yang lebih parahnya lagi nih Nat, Moy, suara langkah kakinya tuh cepet banget. Gak cuman ada terus, tapi juga makin lama makin deket suaranya. Jadi dari suara atas, tiba-tiba ke depan, ke arah tembok, sampai suara langkah kaki lari itu tuh lama-lama suaranya di depannya Ziva. Jadi di depan kasur Ziva, itu tuh kayak ada lemari gitu, lemari hotel. Dan Ziva tuh ngedenger suara langkah kaki larinya tuh ada di dalam lemari itu. Mampus. Tiba-tiba aja. Takut kan dia? Iya. Dia tarik tuh selimut, dia tutup palanya dia, ditutup badannya dia. Langsung dia paksain lah, dia buat tidur lagi. Tapi selama beberapa menit, itu suara tetap ada. Di dalam lemari itu ada suara langkah kaki, kayak orang lari. Kayak ngedor-gedor lemari gitu loh, cuman langkah kaki. Aneh banget kan? Iya.
Takut kan Ziva ngedenger itu. Dia tarik tuh selimutnya dan langsung paksain diri dia buat tidur lagi aja. Selama beberapa menit, itu suara masih ada Nat, Muy, di dalam lemari itu. Dan Ziva juga gak mau keluar sama sekali dari selimutnya dia. Sampai untungnya, Ziva bisa ketiduran tuh malam itu. Nah, pagi harinya, Ziva dibangunin tuh sama 2 temannya lagi. Dan ternyata itu udah jam 6 pagi Nat, Muy. 2 temennya Ziva ini maksa buat bangun biar ngambil sarapan di bawah. Pagi-pagi sarapan biar ya masih banyak lah makanan. Soalnya hotelnya juga bukan hotel fancy gitu kan, jadi ya sarapan juga agak terbatas. Nah, tempat sarapan hotel ini tuh ada di lantai 2. Sedangkan kamarnya Ziva sama temen-temennya ini ada di lantai 5. Oke. Nah, karena pas mereka udah keluar kamar terus ngeliat lift kayak masih jauh gitu, kayak ya di lantai 8-9, akhirnya udah mereka turun tangga aja deh. Lewat tangga, mereka turun ke lantai 2, mereka makan di tempat makan itu, di tempat hotelnya. Selesai makan, mereka balik lagi tuh ke kamar. Dan kali ini mereka naik lift tuh bertiga. Lift kebuka dan ternyata kosong. Masuklah mereka bertiga ke dalam lift itu. Pas liftnya ini udah nutup pintunya, Ziva tuh ngerasa hawa di dalam lift ini tuh kayak gak enak banget gitu loh Nat, Moy. Kayak lampu di dalam liftnya tuh hidup mati gitu loh. Gak enak kan lift kayak gitu, apalagi liftnya kecil. Terus hawanya kayak lembab, pokoknya gak enak banget deh. Dan anehnya lagi, entah kenapa Ziva tuh ngerasa teman-temannya tuh pada diem banget. Kayak di dalam lift tuh hening gitu rasanya. Terus Ziva tiba-tiba bilang aja, kok hawa liftnya kayak gak enak ya? Nah, 2 temennya Ziva tuh langsung nyaut, iya lagi, gue kira gue doang yang ngerasa kayak gitu. Jadi temen-temennya juga ternyata bener ngerasa gak enak juga sama kayak Ziva gitu loh. Langsung pada rewel tuh mereka bertiga ngobrol-ngobrol dalam lift itu. Dan mereka baru ngeh kalau ternyata si lift ini tuh jalannya pelan banget. Kayak mereka cuma naik 3 lantai nih, dari lantai 2 ke lantai 5. Tapi rasanya udah beberapa menit gak sampai-sampai ke lantainya mereka. Aduh. Harusnya dari 2 ke 5 ya paling 10-15 detik ya gak sih? Iya. Nah tiba-tiba Nat, di tengah-tengah itu Ziva tuh kedengar ada suara langkah kaki lagi. Suara langkah kakinya tuh berasa ngelingin si lift ini gitu loh. Dia kayak di atas, ke kanan, samping kiri, samping kanan, naik ke atas lagi. Dan kali ini gak cuman Ziva doang yang ngerasain langkah kaki itu. Yang ngedenger itu tuh gak cuman Ziva doang, tapi 2 temennya juga ngedenger suara itu. Kok tadi malam dia sendiri doang kan ngedengernya. Tapi akhirnya pintu lift kebuka tuh. Mereka bertiga langsung buru-buru jalan ke kamar. Tapi sampai di depan pintu kamar mereka, ternyata kartu hotelnya yang mereka pakai itu buat ngetap itu ketinggalan di tempat sarapan. Balik lagi dong mereka, mau gak mau kan. Nah cuman karena gak berani tuh naik lift lagi yang hawanya gak enak kayak gitu, mereka ambil tangga aja deh lagi gitu. Gue turun dari lantai 5 ke lantai 2 nih, si Ziva sama temen-temennya. Udah tuh mereka lewat tangga. Nah cuman kali ini bahkan di tempat tangga tuh rasanya lebih gelap dibanding yang pertama kali mereka lewatin tangga itu. Jadi di tengah-tengah lagi turun tangga nih, mereka bertiga tuh agak berhenti sebentar gitu loh. Karena mereka ngedenger dari lantai atas ada suara langkah kaki kenceng banget, kayak orang lari gitu. Mereka coba ngedenger dulu, ini bener gak ya kita ngedenger ada suara langkah kaki kenceng banget. Dengerin, mereka tegesin terus. Dan pas suaranya ini udah deket banget sama mereka bertiga nih, si Ziva sama teman-temannya ngelihat dari atas itu ada kuntilanak dong. Anjir. Kuntilanak lari ke arah mereka. Ngejar gitu. Ngejar. Bangsat. Wah, panik sepanik-paniknya Ziva sama teman-temannya langsung lari kenceng banget tuh ke arah tempat sarapan itu, ke lantai 2. Sampai tiba-tiba udah keluar dari daerah si tangga itu, si Ziva sama teman-temannya ngelihat ada salah satu temen cowok mereka di tempat makanan hotel itu, di tempat sarapan hotel. Dan ternyata si temannya Ziva ini, yang seorang diri cowok itu nemuin kartu hotel kamar Ziva sama temen-temennya. Si Ziva juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada temennya itu di sana. Padahal waktu sarapan ya mereka bertiga doang. Cuman ada satu orang lain dan itu bukan temen-temen cowok mereka lah intinya. Ya udah tuh, akhirnya mereka balik lagi ke kamar, ditemenin sama si satu orang temen cowok ini Ziva itu. Dan sampai di depan pintu kamar, salah satu temennya Ziva tuh ngetap kartu, terus masuk ke dalam. Nah Ziva yang ya dia berdiri di tengah atau di belakang lah,
tiba-tiba Ziva tuh ngeliat temen yang di depan ini yang abis ngetap itu tuh teriak, terus langsung lari keluar kamar. Ziva bingung dong, Iya. kenapa nih temen gue? Pas Ziva lihat ke depan, ke arah dalam kamar mereka, itu dengan posisi si Ziva masih depan pintu nih ya. Si Ziva tuh ngeliat di dalam kamar hotel mereka, di depan lemari yang depan kasur itu ada kuntilanak berdiri. Allah. Anjir. Berdiri gitu aja. Si kuntilanak ini diem, terus pelan-pelan nengok ke arah Ziva dan satu temannya lagi. Terus tiba-tiba kuntilanaknya lari ke arah Ziva. Mampus. Wah, panik banget kan. Hah? Ziva langsung refleks nutup pintu kamarnya. Dia keluar ke kamar sebelah yang teman-teman cowok itu. Hah? Digedor-gedor sama dia pintu kamar si teman-teman cowoknya ini. Terus di situ tuh Ziva bener-bener ketakutan banget Nat, Moy. Dia sampai deg-degan, jantungnya tuh bener-bener berdetak kenceng banget. Perutnya sampai kesakitan gitu loh, saking dia paniknya. Dan mereka bertiga baca-baca doa tuh. Di situ tuh Ziva sama dua temen ceweknya. Mereka baca doa sambil pegang satu sama lain dan gak berhenti-berhenti tuh. Mereka sambil gedor-gedor juga pintu kamar hotel teman-teman cowoknya ini. Gak lama untungnya pintunya tuh kebuka. Pintu kamar teman-teman cowok Ziva ini. Dan akhirnya Ziva sama dua temen ceweknya langsung masuk tuh buru-buru ke kamar itu. Teman-teman cowoknya Ziva bingung, nih kenapa kok Ziva sama teman-temannya tuh berisik banget? Karena ternyata teman-temannya Ziva yang cowok ini tuh mereka semua ada di dalam kamar itu dan baru pada bangun. Semuanya. Yang satu cowok itu? Nah itu dia, itu juga gue nggak tahu kenapa. Tapi ya Ziva juga nggak tahu itu siapa yang tadi nemenin dia. Bi, masalahnya ini tuh pagi anjir. Kayak masa ada setan, gila ya? Makanya ngeselin banget kan serangan kuntilanak ini kan. Iya. Ih gila, tapi parah banget ya. Mereka tuh dikejar-kejar. Bahkan sampai akhir cerita tuh masih dikejar-kejar sama si sosok Kunti ini. Nah,